Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai Fashionista, welcome back to Mix and Match bersama saya Audrey Vanessa. Seperti apa tema kita kali ini? Yuk kita langsung cek VT berikutnya. Fashionista batik Betawi adalah kerajinan tradisional masyarakat Jakarta. Pembuatannya diawali pada abad ke-19. Motif awalnya mengikuti corak batik wilayah pesisir utara Pulau Jawa, yaitu bertemakan pesisiran. Corak batik Betawi dipengaruhi oleh kebudayaan Tiongkok. Motif batik Betawi menggunakan kaligrafi khas Timur Tengah. Selain itu, batik Betawi menggunakan motif yang dikembangkan dari bentuk segitiga. Corak batik Betawi memperoleh pengaruh dari kebudayaan Tiongkok, terutama dalam penggunaan warna dasar. Namun seiring waktu, ia mengembangkan identitasnya sendiri dengan menginkorporasikan elemen budaya lokal dan beradaptasi dengan lingkungan urban Jakarta. Ciri khas batik Betawi menggunakan warna-warna cerah dan berani yang membedakannya dari palet warna yang lebih tenang dari batik Jawa tradisional. Selain penggunaan warna-warna cerah, batik Betawi juga memiliki ciri khas tersendiri yang bisa dilihat dari motifnya yang beragam. Dan motif Betawi kerap mengangkat ciri khas kota atau daerah Jakarta, mulai dari ondel-ondel, simbol-simbol kota Jakarta, serta flora fauna di Jakarta. Fashionista, seperti apa rekomendasi busana pilihan dari seorang fashionpreneur untuk Audrey Vanessa untuk tema kali ini? Let's find out! Yes Fashionista, tema kali ini sangat spesial karena dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 kita akan mengangkat tema Betawi Heritage. Jadi langsung saja kita bertemu dengan seseorang yang kerap mengangkat Betawi Heritage tersebut. Let's go! Yes Fashionista, saat ini sekarang saya sudah berada di Batik Gobang Jakarta bersama founder Ibu Etisma Yosi. Halo Ibu Yosi, apa kabar? Halo, baik. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk bisa mengenal lebih dalam lagi ya mengenai Batik Gobang Jakarta. Aku jadi penasaran nih dari makna dari gobang tersendiri itu sebenarnya apa sih? Oke, batik gobang itu, arti gobang itu sendiri adalah uang koin zaman Hindia Belanda dan senjatanya orang Betawi. Wah, koin dan senjata makanya memang ciri khas dari Betawi, makanya berarti Ibu Yosi ambil itu sebagai nama dari batik dan brand tersebut. Jadi sebenarnya sejak kapan nih brand ini berdiri dan kenapa nih? Apakah dari passion atau dari gimana nih? Boleh ceritain nggak? Ya, batik gobang ini sebenarnya sudah lama ya, karena kita sebenarnya turun-menurun. Jadi dari mulai nenek juga sudah beraktivitas untuk membuat batik juga. Jadi tapi saya sendiri dimulai 2010 sudah mulai mendesain batik, dan untuk gobang sendiri mulai didesain dan diresmikan oleh gubernur tahun 2015. Luar biasa. Kalau dari kenapanya nih, apakah memang ada passion juga di desain dan memang cintakan batik itu atau gimana? Kalau batik sendiri awalnya selain kita keturunan juga, saya hobi mendesain dan saya memang sangat mencintai busana tradisional karena memang dari keluarga kita dan turun-menurun membuat produk batik itu sendiri. Sekali. Berarti kalau tidak salah memang dari Batik Gobang Jakarta memang menggunakan kain Betawi ya? Iya, jadi untuk Jakarta saya sendiri membuat desain ada dua, jadi ada batik Betawi dan batik Gobang Seribu. Dimana kalau batik Betawi itu mengangkat adat budaya Betawi seperti ondel-ondel, flora fauna Jakarta. Dan yang kedua untuk Jakarta itu ada dua, yang keduanya adalah batik Gobang Seribu. Di sana mengangkat flora fauna yang ada di Kepulauan Seribu.
Wah, berarti sangat istimewa ya karena memang mengambil motif-motif dari Jakarta tersebut. Jadi kalau dari batik Gobang tersendiri ini sebenarnya ciri khasnya apa nih, keistimewaannya dan mungkin motif-motif yang digunakan dalam mendesain karya-karya dari batik Gobang Heritage tersebut? Untuk batik Gobang sendiri, di Jakarta memang banyak banget batik-batik Betawi dengan nuansa yang cerah-cerah. Tapi batik Gobang sendiri mengangkat tema klasik. Jadi lebih ke klasik, tanahan dan warnanya agak sedikit gelap. Berarti kalau aku jadi penasaran karena kan di setiap proses ya pasti ada challenge-nya. Nah kalau dari challenge tersebut ada nggak sih challenge dalam menciptakan karya-karya dari batik Gobang ini? Kalau batik Gobang ini biasanya untuk membuat challenge atau desain yang selalu berbeda-beda ya, tergantung. Jadi kita tuh bukan bikin langsung membuat satu desain. Jadi karya itu datang dengan sendirinya, tidak bisa langsung didapat. Jadi memang kita ada kayak seni ya. Jadi nggak bisa langsung dibuat. Semuanya menggunakan handmade, menggunakan tangan, ya, dan kita bisa mempelajari, berbicara dengan alam, berbicara dengan binatang, berbicara dengan tumbuhan, lingkungan juga. Jadi dan itu akan menimbulkan sebuah inspirasi membuat satu desain. Wah sangat luar biasa ya, berarti inspirasinya itu bukan secara instan tapi memang kita harus menyatu dengan alam. Dan juga dari situ kita masih merenung sampai menciptakan karya-karya yang luar biasa ini. Dari tadi aku udah lihat-lihat koleksi sangat luar biasa sih. Dan kalau berarti dari desain-desain yang biasanya motif-motif atau modelannya seperti apa ya? Mungkin lebih untuk daily wear atau untuk event atau seperti apa bisa cerita? Kalau untuk batik Gobang sendiri ada juga digunakan untuk pakaian resmi seperti kemeja, blazer, jas, dan juga digunakan untuk pakaian tradisional seperti bawahan untuk kebaya encim dan juga untuk pakaian adat kebesaran Betawi. Wah sangat luar biasa, terima kasih Bu. Dan sebenarnya sebelum kesini aku juga research ada di sosial media, berita bahwa batik Gobang Jakarta juga terlibat di Indonesian Fashion Week. Dan aku juga lihat karya-karyanya sangat luar biasa and I'm just so speechless. I admire your work so much. Bisa nggak nih ceritain tentang pengalamannya seperti apa atau kain-kain yang dibawakan seperti apa dan secara keseluruhan mengenai IFW tersebut? Iya, pada tahun ini 2024 batik Gobang diberikan kesempatan oleh Pemprov DKI khususnya Dinas Parekraf Provinsi DKI untuk mewakili DKI ikut fashion show di Indonesia Fashion Week. Dan itu kebanggaan buat saya karena saya bisa ikut Fashion Week. Sebenarnya desain yang kita buat itu bukan baju ready to wear, tapi memang kain yang kita lilit-lilitin, kemudian kita jahit dengan benang. Jadi memang sebuah kain panjang yang dililit-lilitin, terus itu kainnya kain sutra, jadi jatuh gitu. Dan sebenarnya fashion show seperti itu sudah saya laksanakan waktu itu di Paris dan kemarin dilanjutkan di Indonesia Fashion Week dan bulan Agustus nanti insya Allah akan di fashion show-kan lagi di Amerika. Wah, sangat luar biasa ya, hanya dari kain tapi Betul. dililit-lilit dan Menjadi juga sebuah karya yang busana, luar iya. biasa. Dan bukan cuma di IFW, ternyata sudah dibawa ke Paris dan akan dibawa ke Amerika. Keren sekali. Wah, aku jadi tambah penasaran nih dengan proses pembuatan dari batik-batik tersebut itu biasanya dibatik sendiri dalam prosesnya atau seperti apa? Iya, jadi batik itu pertama kita setelah mendapatkan satu desain, inspirasi desain, kita tuangkan ke dalam sebuah kain putih yang ditulis dengan pensil, kemudian dilanjutkan dengan malam, terus pewarnaan, pelorotan segala macam. Dan itu pembuatan untuk klasik sendiri, batik klasik sendiri itu satu kain itu bisa 1 bulan. Oh, satu kain 1 bulan? Betul, 1 Aku baru bulan. tahu, ternyata prosesnya Dan seperti semuanya itu. menggunakan handmade. Wah Ibu, ternyata prosesnya sangat luar biasa dan kita bisa lihat bahwa ternyata batik tradisional yang handmade benar-benar dari kain kosong without the inspirasi ternyata masih ada loh di Jakarta dan ada di Batik Gobang Jakarta. Jadi Ibu, aku bisa nggak sih langsung lihat proses cara membatiknya itu gimana?
Bisa karena di sini selain banyak wisatawan yang datang ke sini untuk shopping dan belajar membatik, di sini saya juga mengajar membatik juga untuk para disabilitas dan ODGJ. Oh, sangat luar Iya. biasa. Aku wow. Thank you Ibu for doing that. It's truly such admire work that you've done. Jadi dari keterampilan ini juga mengajarkan anak-anak disabilitas dan ODGJ. Jadi fashionista jangan kemana-mana karena sekarang saya akan langsung belajar cara membatik dengan Ibu Yosi langsung. Fashionista, sekarang kita sudah ada di lokasi ini di mana kita akan belajar cara membatik. Jadi prosesnya namanya mencanting ya, mencanting. Tadi aku udah cobain beberapa, cuma seru banget. Tapi ternyata agak susah ya prosesnya ternyata. Jadi mungkin gimana Bu, bisa ceritain nggak Bu Yosi proses mencanting seperti apa? Ini kita menggunakan apa dan mungkin alat-alatnya seperti apa dan prosesnya gimana setelah digambar nih? Ya, setelah digambar, kemudian malam atau lilin dicairkan. Setelah mencair seperti ini, ya, itu dimasukkan ke dalam canting. Ini namanya canting. Canting, namanya mencanting. betul. Nah, setelah dimasukkan lilinnya ke dalam canting, kita tulis di kain putih yang sudah ada gambar menggunakan pensil. Seperti ini tadi Bu Yosi udah gambar ada bentuk ondel-ondel, ada bunga dan motif-motif batik lainnya. Kita coba ya Bu. Harus tutup ya tadi tangannya gini. Tangannya harus begini, Ya? Oke ya. dilipat, dan harus sejajar antara canting dan tangan itu harus sejajar. Oke, kita coba. Jadi tidak tumpah ke tangan juga. Baik. Oke. Biasanya kalau setelah proses mencanting itu proses kedua adalah mewarnai. Warnanya, Oh. coletan, Oh, nyolet. Jadi untuk gambar-gambarnya dicolet-colet warna. oh. Dan malam ini, malam yang digunakan untuk mencanting Iya. ini adalah pembatas warna. Jadi untuk membatasi Oh. warna yang satu dengan warna yang Biar lain. tidak tembus ya. Betul. Tidak bocor, tidak bercampur antara warna satu dan warna yang lain. Wah, seru banget nih. Kalau dari proses ini tersebut ada nggak tips and trick atau mungkin hal-hal yang mungkin orang luar tidak ketahui, mungkin yang pengen Ibu Yosi bagikan juga untuk fashionista? Untuk pembuatan batik banyak juga terjadi accident atau kesalahan membatik. Nah, kita bisa bikin ulang atau digambar misalnya ada malam yang netes. Iya, kayak ini banyak Triknya yang aku betul. salah nih. Nah, itu malam yang tetesan itu bisa kita jadikan bunga. Gitu. Oh, Jadi kalaupun di sini dipinsil tidak ada pensil, di tidak ada gambarnya di kain, nanti yang netes itu kita jadiin bunga, Diakalin ya. diakalin. Betul. jadi nanti ketika selesai proses mencanting akan jadi seperti ini ya? Iya, betul. Ini yang sudah diwarnai. Sudah dicanting. Oh, sudah dicanting, maaf. Betul. Baru abis ini diwarnai. Dicolet. Oh, dicolet. Wah, ini benar-benar sangat mendetail ya teman-teman. Kita bisa lihat ini pasti susah banget. Ini biasa berapa lama nih proses mencanting ini? Ini kalau proses sampai jadi kain itu 1 bulan. Mm-mm. Karena full tanahan. Ini yang namanya tanahan. Jadi seluruh kain itu dibatik. Nah, kalau yang kosongan seperti ini belum ada tanahannya karena masih kosong. Oh, Tapi nanti akan dibuat seperti akan ini dibuat juga. seperti ini. Luar Iya, biasa. jadi full satu kain itu dicanting. Wah, sebenarnya ketika kita tahu prosesnya ternyata begitu rumit, begitu sulit, kita akan lebih menghargai batik-batik tersebut Betul. ya. Jadi sebentar lagi kita akan langsung lihat koleksi-koleksi dari Bu Yosi dari Batik Gobang Jakarta. So stay tuned for Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Audrey Vanessa akan mencoba busana rekomendasi dari desain. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.